Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan dan diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta akan dipermudah untuk menemukan solusi ketika kalian mendapatkan suatu permasalahan itu, entah yang berat maupun yang ringan, entah yang samar maupun yang nyata. Semoga akan lekas diberikan solusi jalan yang terbaik. Itu harapan dan doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai pertanggal 9 sampai tanggal 10 ya. Artinya bisa dikatakan cukup 2 hari ke depan ya. Dan untuk masalah tema, saya akan mengambil suatu tema. Nanti saya akan deteksi ya 12 zodiak dengan tarikan energi tercepat ya, dengan sistem terawang ya. Nanti kira-kira di 2 hari tersebut mana saja zodiak yang mungkin akan diuntungkan ya, ataupun dalam tanda kutip ya, istilahnya itu yang masih belum adanya suatu tembakan, kan seperti itu ya. Dan nanti mana saja zodiak yang tidak diuntungkan dalam tanda kutip, yang masih mempunyai masalah ya, yang masih mempunyai suatu kerumitan dalam hidup, artinya ada suatu tembakan, adanya tembakan black magic ya. Jadi ketika kalian bingung ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Ketika nanti yang saya readingkan ini tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat general reading, artinya energinya mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik itu energinya siapa, kan seperti itu. Nah ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Entah itu nanti resonate-nya baik, resonate-nya buruk, ya syukuri saja sobat ya, seperti itu ya. Karena yang buruk pun itu ketika kita syukuri nanti akan menjadi obat sebagai penyembuh, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Biar saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang akan bisa saya tembak, sehingga kalian yang konsul akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Karena sudah banyak sekali yang mendapatkan suatu jawaban yang akurat, nanti plus saya akan kasih solusi. Ketika memang ada penutupan aura, itu nanti saya kasih opsi-opsi pilihan agar bisa netral, bisa baik ke langkah selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik suatu energi dulu ya, dengan tarikan tercepat. Ya sekali lagi saya akan mencoba untuk menerawang, menyinkronkan antara energi rasa dengan energi kalian ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik dari energi kalian ya. Kita lihat dulu untuk zodiak yang pertama. Ini ada zodiak Aries ya. Ini buat kalian yang mempunyai zodiak Aries, akan saya tangkap energinya, akan saya informasikan. Ada apa dengan Aries di 2 hari ke depan ya.
Oke ya. Ini untuk Aries di 2 hari ke depan saya menangkap adanya suatu energi positif buat kalian ya. Ini selamat untuk Aries ya. Sekali lagi ini tarikan energi tercepat ya secara terawangan, secara energi rasa. Ini Aries kelihatannya akan diuntungkan ya. Terutama kalian diuntungkan di faktor asmara di sini ya. Meskipun di dalam faktor pekerjaan, faktor keuangan kalian juga diuntungkan. Cuman di sini yang lebih dominan ya ataupun yang lebih kuat energinya kalian diuntungkan di seputar asmara. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika saya mengatakan kalian diuntungkan di seputar asmara, ya maksud saya begini, ya ketika kalian ada konflik ya, apalagi belum adanya suatu kestabilan, insya Allah di 2 hari ke depan ya itu akan ada suatu damai lagi, akan ada suatu selaras hati lagi, hati kalian sama hati pasangan kalian ataupun hati pasangan kalian sama kalian kelihatannya akan selaras lagi. Jadi sekali lagi ketika kalian adanya suatu masalah ya dan belum terselesaikan, belum terpecahkan, ya jadikan momen tersebut ya dalam arti 2 hari itu jadikan sebagai momen hari yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah. Di situ insya Allah akan menemukan suatu jawaban ya. Mungkin akan ada jawaban yang apa, yang positif, artinya asmara kalian akan damai lagi, akan dingin lagi ya. Jangan disia-siakan ya untuk Aries, siapapun itu ketika menemukan kesulitan ya selesaikan di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Lebih-lebih kalian yang mempunyai masalah di seputar asmara. Ini bagus ya. Jadi kalau saya deteksi apa ya, bisa dikatakan tidak terdeteksi adanya suatu penutupan aura kan seperti itu ya untuk 2 hari ke depan ya, seperti itu. Oke, langsung untuk yang kedua. Di sini ada zodiak Aquarius ya. Akan saya deteksi ini Aquarius ini. Oke. Ini untuk Aquarius ya. Saya tadi menangkap di sini kelihatannya energi kalian bagus ya. Saya nggak menyangka Aquarius Aquarius di 2 hari ke depan kelihatannya hampir sama seperti Aries. Cuman di sini Aquarius yang lebih dominan kalian di unsur apa ya, pekerjaan ini kalau saya menangkap di Aquarius ya. Jadi kalian lebih diuntungkan di unsur pekerjaan. Meskipun secara asmara, secara keuangan ya ada sih sebuah keberuntungan gitu loh. Nah, cuman kalau saya menangkap di sini kalian tertembak ya, tertembak di seputar apa ya, di seputar asmara ini untuk Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan akan ada hal baik yaitu di seputar pekerjaan. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Cancer. Saya akan deteksi ya. Oke ya. Ini kalau untuk kalian yang mempunyai energi dari zodiak Cancer, saya menangkap di sini apa ya? Cancer ini lebih akan adanya suatu kefokusan ini kelihatannya. Kalian sedang lagi berfokus di seputar yang dominan ini. Saya tadi menangkap petunjuk di seputar keuangan. Ya, jadi Cancer ini berusaha untuk fokus, berusaha untuk berpikir bagaimana agar bisa stabil, ya, bagaimana agar tidak terjadi konflik di seputar keuangan. Ini kalau saya tangkap energi Cancer. Jadi jelas Cancer di sini kelihatannya apa ya, ada suatu sedikit kendala sih, ya, di 2 hari ke depan. Cuman kendalanya ya tidak seberapa parah gitu loh, masih bisa diselesaikan. Intinya di sini saya tidak menangkap adanya suatu apa ya, adanya suatu penurunan ataupun adanya suatu minus yang sangat berlebihan. Saya tidak menangkap seperti itu. Jadi masih bisa dibilang masih apa ya, masih bisa dikendalikan lah, masih kondusif di seputar keuangan. Ya seperti itu ya untuk Cancer ya. Jadi kalau saya menangkap sih Cancer ini eh, kalau di masalah pekerjaan masih ada sedikit kerumitan. Nah, itu kalau bisa harus dinetral ya untuk Cancer ya. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini ada zodiak Pisces ya.
Ini kalau saya menangkap Pisces ya, ini kenapa dengan Pisces ya, akhir-akhir ini kelihatannya Pisces kurang diuntungkan ya. Saya menangkap sebuah sebuah petunjuk secara penerawangan juga ya. Ini Pisces kelihatannya banyak apa ya, banyak diselimuti oleh energi toksik ya. Dalam arti adanya suatu tembakan black magic kalian di sini. Sehingga kalian kalau saya menangkap sih di sini kalian lebih banyak adanya suatu pemikiran, adanya suatu beban di sini, adanya suatu renungan. Ini kalau saya tangkap sih bisa asmara ya, gitu loh. Bisa asmara sama keuangan ini Pisces ini ya. Gitu loh. Jadi energinya memang apa ya, terasa hampa gitu loh. Kalau saya tangkap sih energinya seperti itu. Jadi adanya suatu renungan ya, kurang adanya suatu semangat ya di sini. Karena mungkin ya itu tadi pencapaian masalah asmara sama pencapaian masalah keuangan kelihatannya sedikit terkendala kalian untuk Pisces ya. Jadi saran saya harus di netral ya, seperti itu. Jangan sampai terlambat untuk Pisces. Kita lihat zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Sagittarius ya. Kita akan deteksi untuk Sagittarius. Oke ya, untuk Sagittarius ya. Di sini saya menangkap energi dari kalian ini Sagittarius ini banyak yang apa ya? Yang dibikin dibikin capek ini ya ataupun dibikin lelah. Entah secara pemikiran maupun secara tindakan ya kalian di sini. Ini kelihatannya zodiak Sagittarius sedang ada beban nih. Seperti itu ya. Kalau saya tangkap. Jadi saran saya gini ya, boleh kalian memikirkan untuk sebuah solusi ketika ada masalah. Cuman saran saya ya jangan terlalu diforsir. Gitu. Harus dikasih waktu istirahat lah. Karena ketika kalian forsir, belum tentu itu akan tercapai, nanti kalian sakit. Nah, atau bisa begini, adanya suatu pencapaian tapi juga kalian akan sakit. Nah, nanti kan sama-sama percuma gitu loh, ya. Yang satu mungkin ketika kalian kejar ya masalah itu agar cepat selesai, agar cepat stabil. Nah, bisa saja ini belum tentu akan terjadi sama kalian. Yang ada nanti kalian malah sakit. Karena apa? Karena dipaksakan. Nah, yang kedua bisa saja itu akan tercapai ya, sesuatu yang kalian inginkan, tapi ya tetap kalian nantinya akan sakit. Nah, kan nanti kan sama-sama tidak ada yang menguntungkan di sini. Makanya di sini disarankan apa ya istilahnya ya harus dikasih waktu apa ya rileks ataupun istirahat yang cukup untuk kalian yang mempunyai energi dari zodiak Sagittarius. Karena saya menangkap di sini yang lebih dominan masalah pekerjaan ini Sagittarius ya. Seperti itu ya. Kalau bisa di netral ya Sagittarius ada tembakan di faktor pekerjaan ya. Jadi kurang bisa diuntungkan ini kelihatannya Sagittarius. Kita lihat zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Virgo ya. Ini kalau saya tangkap energi dari kalian ini kelihatannya Virgo sedang apa ya? Sedang adanya suatu semangat di sini ya. Gitu. Dalam arti untuk meniti sebuah pekerjaan, untuk meniti sebuah keuangan yang stabil. Di sini kelihatannya Virgo dominan lebih bekerja keras ya di sini ya. Untuk bisa menyelesaikan satu persatu mana yang mungkin menjadi kekurangan, mana yang mungkin menjadi kesalahan, itu kelihatannya kalian akan apa ya? Kalian ingin menyelesaikan dan ingin memperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apakah ada suatu keberuntungan nanti di 2 hari ke depan? Ya ini kalau saya menangkap secara terawangan sih energi dari zodiak Virgo nanti itu tergantung kalian ya. Gimana ketika kalian tetap apa ya, tetap adanya suatu semangat, tetap adanya suatu perjuangan. Di sini nanti tidak menutup kemungkinan di 2 hari ke depan ya bisa saja akan ada suatu keresakian ya, akan ada suatu penyelesaian-penyelesaian ketika di dalam pekerjaan ada suatu hambatan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas di sini ini kelihatannya tergantung kerja keras Virgo ya, untuk bisa mendapatkan sebuah keberuntungan ini tergantung kalian sendiri. Mau nggak istilahnya kalian tetap berusaha bekerja keras dan tetap semangat. Itu saja kuncinya ya Virgo ya. Sekarang kita lanjut untuk next zodiak selanjutnya.
Di sini ada Gemini ya. Akan saya deteksi energinya. Oke ya. Ini secara terawangan ya, Gemini ini kenapa ya, Gemini saya menangkap di sini akan ada suatu apa ya, suatu masalah kalian ya di sini di 2 hari ke depan. Maksud maksud saya begini, mungkin apa yang sudah kalian rencanakan ya, ataupun yang sudah kalian susun rapi ini kelihatannya akan ada suatu masalah dan itu akan bisa membuat ambiar gitu loh. Ya, jadi apa yang kalian inginkan sudah kalian susun rapi ini apa ya, tidak seindah bayangan kalian gitu loh. Tidak seindah pemikiran kalian. Tetapi apa? Tetapi kenyataannya justru kalian di sini akan ada suatu kekecewaan, akan ada suatu kesedihan. Ini kalau saya tangkap sih apa ya, bisa berhubungan di faktor pekerjaan dan asmara di sini ya. Jadi Virgo, maaf Gemini harap berhati-hati ya. Cuma di sini jangan khawatir ya. Ibaratnya masih ada energi yang baik dalam arti kalian masih diberi kesempatan ketika ingin memperbaiki ya. Mungkin yang saya tangkap tadi yang dominan itu saya melihat adanya suatu asmara dan adanya suatu pekerjaan yang kurang bisa stabil. Dalam arti yang sudah kalian susun itu tiba-tiba dihantam masalah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi di sini kalian jangan takut, kelihatannya Gemini juga masih ada harapan ketika ingin memperbaiki, ketika ingin tetap semangat untuk bisa mencari solusi dan itu akan baik ke depannya. Cuman di sini bisa dikatakan apa ya? Ya masih ada sedikit sendatan sih rasa kekecewaan. Ya. Entah itu sudah terjadi, entah belum. Yang jelas di sini saya menangkap Gemini adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan karena adanya suatu ketidakstabilan di faktor asmara sama faktor pekerjaan. Ini yang saya tangkap di masalah kerjaan, insya Allah masih apa ya, masih dibilang ya tidak terlalu buruk amat. Ya. Jadi harap waspada ya, kalau bisa Gemini harus dinetral ya. Karena sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik pun ini ketika dibiarkan akan merambat ke yang lainnya gitu loh. Akan ada suatu apa ya, akan ada suatu kenegatifan, akan ada suatu kesulitan. Nah, seperti itu ketika tidak segera dinetral. Ya. Oke, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Leo. Ya. Kita akan tarik energi dari Leo. Leo, ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian ini kenapa ya Leo ya? Leo seperti ada suatu hantaman yang kuat sekali di sini. Ada suatu hantaman yang keras di sini kalian. Kalian tertembak adanya suatu kiriman black magic ya. Di sini membuat situasi panas ini ya Leo ya. Harap berhati-hati Leo, harus dikondisikan ya. Ini kalau saya tangkap sih yang lebih dominan di seputar keuangan sama pekerjaan ini Leo. Leo harap berhati-hati ya. Karena di sini jelas ada energi yang menyasar sama kalian ya. Ini tidak bisa dipungkiri, silakan nanti kalian apa ya, merasakan sendiri ya. Gitu loh. Jadi ada istilahnya sendatan di masalah keuangan sama pekerjaan juga, meskipun di asmara juga ada. Kira-kira seperti itu. Jadi Leo kalau bisa harap dikondisikan, harap di netral ya. Ini sekedar saran. Jangan dibiarkan, nanti ketika kalian biarkan itu akan mengakar dan itu akan makin sulit nantinya. Nah, seperti itu ya untuk Leo ya. Oke, lanjut next. Di sini ada zodiak Taurus ya. Saya akan tarik energinya. Taurus ya. Di sini saya menangkap kelihatannya apa ya? Taurus ini butuh butuh keseimbangan ini ya, Taurus ya. Kalian lebih apa ya? Kalau saya menangkap secara terawangan, Taurus lebih dipusingkan di faktor keuangan juga di sini. Katanya keuangan kalian apa ya? Lebih banyak tidak berimbang gitu loh, dalam arti ya mungkin lebih besar pengeluaran daripada pemasukan di sini. Jadi seakan-akan Taurus ini benar-benar merasakan apa ya? Kewalahan lah ya.
penuh adanya perjuangan, penuh adanya kerja keras untuk bisa menyetabilkan. Ini kalau saya tangkap ya, karena jelas di sini Taurus adanya suatu tembakan kalian. Ada kiriman black magic untuk kalian. Makanya di sini terlihat yang paling dominan kalian disasar ataupun kalian diserang, adanya suatu penutupan di faktor kerezekian. Saya menangkap di sini memang adanya kurang keseimbangan ya. Jadi Leo ini jadi Taurus ini sedang bekerja keras gitu loh ya. Karena memang sulit ya ketika tidak di netral ini untuk Taurus ya. Ini saran. Ketika kalian netral insya Allah akan adanya suatu perkembangan yang nantinya secara lambat laun akan baik. Beda ketika kalian biarkan ya nanti efeknya secara apa ya, secara lambat laun akan terus berimbas buruk gitu loh ya, untuk Taurus ya. Jadi jelas kalian terfokus ataupun tertembak di seputar keuangan di sini gitu loh. Next selanjutnya di sini ada zodiak Capricorn ya. Wow, kenapa ini ya sama Capricorn ya? Saya menangkap di sini apa ya? Ada suatu beban juga ini Capricorn ya. Kalau saya tangkap sih tertembak di faktor asmara sama pekerjaan di sini ya untuk Capricorn ya. Katanya ada suatu kesulitan ya di sini Capricorn ya. Jadi harap berhati-hati ya untuk Capricorn ya. Kalau bisa di netral ya, sebelum itu mengakar ataupun merambat di faktor keuangan. Kalau saya tangkap sih keuangan ya tidak apa ya, tidak terlalu parah ya. Gitu loh. Karena jelas dominan kalian tertembak ataupun terkirim energi di faktor asmara sama pekerjaan. Ini ada yang toksik sama kalian. Sehingga membuat ketidakstabilan gitu loh. Banyak masalah, banyak problem yang kalian hadapi. Seperti itu ya. Kalau bisa di netral untuk Capricorn ya. Gitu. Mumpung kan apa? Mumpung di sini keuangan kalian belum ada suatu reaksi gitu loh. Takutnya nanti dibiarkan nanti akan ada reaksi ke masalah keuangan. Nah, itu kan nanti akan tambah ribet, akan tambah kacau lagi nantinya. Seperti itu ya. Ini saran ya. Next, selanjutnya di sini ada zodiak Libra. Ya, kita lihat zodiak Libra apakah ada keberuntungan ya di 2 hari ke depan. Libra, di sini kelihatannya Libra luar biasa ya di 2 hari ke depan. Ya, semoga itu terjadi sama kalian. Saya menangkap di sini adanya suatu keberkahan tersendiri buat kalian. Bisa saja kalian akan apa ya, diliputi sebuah ataupun didatangi sebuah kerezekian ya di faktor keuangan. Cuman intinya di sini akan bagus ya. Kalau saya menangkap sih di sini kalian hanya tertembak di seputar pekerjaan. Kalau asmara sama keuangan kelihatannya masih tetap kondusif, apalagi di keuangan ini kelihatannya akan baik ya. Akan ada suatu kerezekian, akan ada suatu rasa kesenangan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagus ya untuk Libra ya. Kalian hanya tertembak di satu titik. Kalau bisa ya di netral ya. Ini bagus ini energinya Libra di 2 hari ke depan, terutama sekali lagi di faktor kesekian. Next, ini zodiak terakhir. Di sini ada zodiak Scorpio. Ya. Scorpio ya. Di sini kalian benar-benar diuntungkan ya di 2 hari ke depan kelihatannya juga hampir sama seperti zodiak seperti zodiak Libra. Kalau saya menangkap sih dominan akan ada suatu keuangan juga ya sama asmara. Ini yang bagus yang dominan di 2 hari ke depan kelihatannya di faktor asmara sama keuangan. Kalau di pekerjaan kelihatannya Scorpio ada suatu ketertutupan. Jadi ada suatu tembakan yang kuat sehingga banyak masalah sulit mencapai suatu target apalagi keberhasilan dan kesuksesan. Di sini kelihatannya kalian sedang banyak sekali hambatan di faktor pekerjaan. Cuman saya informasikan sekali lagi kalau masalah keuangan, kalau masalah apa ya, kalau masalah asmara kelihatannya di sini masih bagus ya, apalagi di 2 hari ke depan. Kalian juga diuntungkan di sini. Kalau bisa ya Scorpio harus di netral, biarpun tertembak di satu titik. Takutnya kan merambat kemana-mana gitu loh ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini adalah suatu penarikan energi cepat ya secara terawangan. Saya kembalikan lagi sama kalian. Entah yang saya informasikan itu entah resonate atau tidak, yang jelas kalian sendiri yang merasakan
karena kalian sendiri yang yang tahu hidup kalian, yang menjalani hidup kalian. Saya hanya di sini ibaratnya menarik sebuah energi ataupun sistem dari terawangan. Bisa saja ini akan bisa menyasar sama kalian, bisa saja juga tidak. Nah, makanya saya tetap kembalikan apapun sama kalian. Dalam arti ya saya tidak harus menyuruh kalian percaya, tidak, tapi saya kembalikan. Masalah resonate, masalah tidak itu saya kembalikan biar adanya suatu rasa saling bijak, adanya suatu rasa saling tidak menyalahkan, seperti itu ya. Sekali lagi ya, yang sudah terdeteksi di sini, yang sudah saya kasih gambaran ataupun yang sudah saya kasih bocoran ya, kalian tertembak di faktor apa, itu kalau bisa segera dinetral sobat ya, agar tidak merambat kemana-mana, karena semakin hari ya, ini yang saya rasakan selama saya mendirikan YouTube ya, channel YouTube. Ini semakin hari semakin banyak yang konsultasi, semakin banyak yang yang ingin dibuka aura, kan seperti itu. Ya monggo saya bantu. Kan seperti itu. Cuman kan memang ada suatu persyaratan, ada suatu opsi-opsi yang memang adanya suatu media nantinya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas di sini semakin hari saya juga heran ini, saya juga bingung, semakin hari banyak yang konsul, semakin hari banyak yang tertutup aura di sini gitu loh sahabat. Ya. Ya semoga saja itu ya tidak mengena sama kalian. Nah, ketika itu memang mengena sama kalian, ya kalian harus cepat mengambil tindakan ya. Saran saya ya harus dinetral. Ketika kalian bisa untuk menetralkan sendiri, mungkin tahu doanya, tata caranya, terus persyaratannya seperti apa, ya silakan kalian tersendiri. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak perlu bantuan orang lain. Nah, yang saya maksud ketika kalian tidak tahu tata caranya, ya doanya dan persyaratannya, ya tidak ada salahnya juga gitu loh. Kita minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian itu bisa stabil lagi sobat gitu loh. Sering saya mengatakan ketika kembali stabil, kembali terbuka ini secara perlahan-lahan, secara lambat laun itu akan ada suatu kepositifan gitu loh. Akan ada suatu hal yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang gitu loh. Jadi menekan istilahnya itu menekan suatu permasalahan gitu loh. Ya, jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak masalah kalian ketika kalian netralkan. Nah, ketika kalian tetap tidak dinetralkan ya, dibiarkan, ya itu nanti akan memperbesar masalah, menambah masalah. Nah, kan seperti itu akan lebih ya ribet lagi lah nantinya seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti seperti barusan? Ya memang tidak bisa dipungkiri sobat gitu loh. Ya, memang tidak bisa dipungkiri gitu loh. Karena ya sudah banyak sekali gitu loh. Ya, yang memang terjadi ketika adanya suatu penutupan aura, adanya kesulitan-kesulitan yang luar biasa gitu loh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, apapun itu semoga manfaat ya. Dan ketika memang ada suatu tembakan, ya harus dikondisikan bagaimana cara untuk menetralkan, yaitu tetap ada dua syarat, yaitu kuatkan secara doa, ya, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Jangan dibiarkan sobat. Kalau kalian biarkan, masalah sepele akan menjadi 10. Artinya masalah kecil akan menjadi besar. Nah, kan seperti itu, karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.